dia jawaban buat lo semua yang nanya kenapa Elkan Bagot nggak masuk Garuda Calling kali ini. Ini perlu diungkapkan supaya kita adil juga dalam melihat persoalan. Jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau dirugikan secara nggak langsung dengan situasi terakhir. Itu aja, oke? Awalnya kan dia dibilang kenapa nggak masuk timnas karena berselisih dengan Sintayong. Tapi kita semua tahu Sintayong sudah nggak ada di sana. Kemudian sekarang saat memasuki bulan Juni, kita akan menghadapi China dan Jepang tanggal 5 dan 10 Juni ini. Gue tanya sama Bang Arya, Bang kenapa? Dia dipanggil nggak? Bagot? Nggak, dia fokus ke klub. Kali ini alasannya ngambang. Elkan Bagot ini sudah ini ya udah lama kita tanya, sejak lama itu udah mengatakan bahwa dia fokus untuk di klub. Selalu kalau ditanya kenapa kali ini sekarang nggak dipanggil, jawabannya selalu seperti ini. Ya karena waktu itu pun Maret dia ditanya fokus di klub, itu kan Maret. Dan sekarang selesai sudah, nggak ada lagi kompetisi. Blackpool udah selesai bahkan dari 2 minggu lalu kalau nggak salah. Even mother klubnya Elkan Bagot pun Ipswich Town sudah selesai juga minggu ini, weekend ini. Artinya sama dengan JITSES klub Serie A lah, selesai bisa kalau dia mau gabung. Jadi pertama dibilang gara-gara STY udah nggak ada, dibilang fokus klub udah selesai, apalagi alasannya. Oke, dan ini Arya Cenulengnya juga sempat bilang kan coach kalau si Elkan Bagot ini lagi fokus sama klubnya gitu. Ini sebenarnya ada apa sih? Padahal liga udah selesai gitu kan? Dan saya rasa kita harus respect keputusan tersebut ya. Jadi ya we have to move on. Nggak ada Elkan Bagot pun saya rasa lini belakang itu cukup kokoh untuk untuk bisa bermain secara maksimal mungkin tanpa Elkan Bagot. Nggak ada masalah itu. Tapi kan kita nggak pernah tahu apakah dia sedikit cedera atau harus recovery atau apa ini. Dan semua pemain itu berhak untuk mendapatkan 3 minggu liburan kan. Oke. Ya walaupun buat gue ini jawaban yang nggak masuk akal. PSSI atau federasi itu lebih jujur ya dalam mengungkapkan apa sebenarnya yang terjadi dan kenapa bukan pelatih yang menjelaskan. Walaupun itu bisa saja yang menjelaskan Esko PSSI, mau pelatih, mau ketua PSSI itu boleh-boleh saja. Tapi kan harus runtun. Katanya yang memilih pemain otoritasnya pelatih, yang nggak memanggil pun pelatih. Ya sebaiknya pelatih menjelaskan alasannya apa. Tapi oke lah, nggak apa-apa yang lain yang memang punya hak juga. Cuman kok penjelasannya menurut gua itu tidak sinkron dengan apa yang terjadi. Nah, apa alasan sebenarnya? Tentunya hanya PSSI yang berhak untuk menjelaskan dan yang paling tahu. Ya, gua tahu sebenarnya, tapi sekali lagi kalau gua ungkapkan nanti jadi gaduh. Ya, dan mungkin ada yang nggak terima, ada yang merasa tersudutkan, gitu. Jadi serba salah juga. Cuman sekali lagi, yang gue beberkan itu adalah semua fakta dan kalian tahu dan kalian simpulkan sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kita simpulkan? Karena tidak ada komunikasi yang baik yang dilakukan oleh federasi, yang benar-benar jujur, yang clear, yang masuk akal. Perdramaan sepak bola di timnas terutama, yang makin kesini makin nggak bisa dipikirin gitu. Kalau misalnya waktu laga lawan Bahrain kemarin, Doi nggak dipanggil karena alasan klub, masuk akal. Karena klubnya masih main. Sekarang timnya udah libur dan Elkan sekarang lagi liburan. Sebenarnya kalau menurut gua, kalau misalnya emang alasan nggak dipanggil tuh alasan teknis, misalnya dibilang Elkan itu kualitasnya kurang misalnya, mending dibilang kayak begitu. Jangan ngasih jawaban yang bikin orang jadi mikir yang enggak gitu. Atau jangan-jangan sebenarnya masalah Elkan ini bukan sama Sintayong waktu itu, tapi sama kita hargai dan hormati Elkan yang memang fokus di permainan di klubnya, walaupun mungkin lagi libur, tapi tetap aja dia fokus di sana katanya dia. Dan ini informasi datangnya dari pihak PSSI, hanya satu pihak. Yang menjadi pertanyaan selama ini ya, Elkan tidak pernah speak up, tidak pernah diwawancarai juga. Kemarin ke Bali harusnya kalau memang betul-betul niat, wartawan ke sana, jurnalis ke sana, wawancarailah Elkan untuk klarifikasi. Karena ketika datang dari satu pihak doang, ya seakan-akan Elkan ini memang nggak mau bela timnas, nggak mau main untuk timnas, lebih fokus ke klub. Kan jurnalis gua Firzi Idris, nih teman baik gua, dia mengatakan persoalannya rumit. Sebenarnya nggak rumit, hanya kita sebagai jurnalis mau nggak jujur mengungkapkan apa adanya demi kebaikan sebuah pihak. Karena jurnalis itu harus cover both side. Dan selama ini kita hanya dengar dari satu pihak saja. Kita tidak lihat dari pihak lain. Ada apa? Tadi udah gue runtun.
alasan ini sudah terbantahkan, STE nggak ada, alasan klub juga sudah nggak ada. Sekarang klub udah selesai, apalagi? Elkan bikin klarifikasi juga, ya bahwa sebenarnya beneran nggak bahwa dia ingin fokus ke klub, tidak ada masalah internal dengan tim kepelatihan maupun dengan PSSI. Itu yang penting, karena ini bukan kalau lu satu pelatih oke lah, mungkin lu ada masalah dengan pelatih tersebut, tapi ini sudah berganti pelatih pun lu tetap nggak mau. Itu yang jadi problem. Nggak tahu kenapa Elkan ini juga sepertinya diem, nggak mau klarifikasi, kayaknya dia nggak mau nyanyi gitu. Harusnya sih dia nyanyi ya, jadi semuanya jelas. Dalam waktu dekat Elkan Baggett seenggaknya ada wawancara dari media atau Elkan Baggett bisa speak up. Menurut gua perlulah ada yang klarifikasi, bukan cuma dari sisi federasi atau pelatih, tapi juga dari sisi pemain, yaitu Elkan Baggett sendiri. Sempat menanyakan dengan salah satu orang dari PSSI. Oh, Bang, Bagot dipanggil nggak? Oh nggak, dia fokus klub. Menurut ya itu betul. Waktu Maret kan itu jawaban langsung orangnya ke saya. Ya enggak, waktu Maret memang fokus klub. Ya, tapi menurut saya tetap aneh juga, Bung. International break, kalender FIFA kan tetap dilepas pemain. Iya, betul. Dan itu wajib melepas kalau klub itu. Dan semua pemain kan dilepas. Nggak ada yang nggak. Walaupun misalnya kayak contoh nih, kayak sekarang Jepang dan Amerika Serikat itu masih dalam ongoing nih liga. Sandy Walsh tuh masih main tanggal 31. Iya, masih betul. Terus di Amerika Serikat masih lepas juga, nanti masih main 31. Tapi dilepas nanti, nggak ada masalah gitu. Nah, kok jawabannya itu oke? Anggaplah itu betul. Fokus di klub. Waktu itu Blackpool lagi berusaha untuk settle di papan tengah. Sekarang apalagi alasan? Sudah libur kan? Udah libur. Sudah nggak ada Sintayong, sudah libur. Apalagi alasannya? Enggak, tapi gue juga gak mendengar Patrick Kluivert ada memberikan statement soal pemanggilan pemain. Atau belum dulu? Atau belum boleh? Belum ada. Loh, iya kan? Ini kan belum ada. Belum ada. Menurut saya sih kan katanya yang mempunyai prerogatif mengumumkan, memanggil dan pelatih. Tidak memanggil pelatih. Iya. Idealnya adalah pelatih juga kasih alasannya. Mungkin nanti kali. Tapi nanti oke lah, itu nggak masalah soal teknis. Tapi nggak ada saya mendengar alasan yang clear. Benernya Elkan pun juga lebih apa ya, berguna menurut gue dipanggil dibanding Jordi misalnya. Karena kan sesungguh-sungguhnya kan 3 center back kita nih plus Max Hilgers kan udah cukup lah buat backup mah gitu kan. Tapi kalau untuk buat deputi pelapis kan nggak dipanggil timnas adalah karena ingin fokus ke klubnya. Yang pertama itu jelas nggak masuk akal karena kompetisi di Eropa udah selesai dan udah libur, terutama kompetisi di tempat Elkan bermain. Gue lebih percaya kalau Elkan nggak dipanggil timnas beralasan Elkan pengen fokus jadi pendeta atau pastor misalnya. Nah, gue lebih percaya itu. Cuman sekali lagi, yang gue beberkan itu adalah semua fakta dan kalian tahu dan kalian simpulkan sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kita simpulkan? Karena tidak ada komunikasi yang baik yang dilakukan oleh federasi yang benar-benar jujur